Sebelum menundukkan kepala untuk berdoa, saya ingin mengajakmu membuka hati dan mendengar bisikan lembut dari Mazmur 23. Ini bukan sekadar puisi kuno, ini adalah surat cinta dari Tuhan, ditulis oleh Daud, seorang gembala yang tahu betul rasanya dipimpin dan dijaga. Mazmur ini seperti pemukan dari Bapa kita di surga, yang kasihnya tak pernah pudar untuk kita, anak-anaknya. Saat Daud menulis, Tuhan adalah gembalaku, ia tak sedang menggambarkan sosok penguasa yang jauh. Ia bercerita tentang gembala yang berjalan persis di sampingmu, yang tahu setiap langkah, setiap tetesan air mata, bahkan setiap tawamu. Mari kita selami Mazmur 23 ini bersama-sama, lalu kita berdoa, membiarkan janji-janji Tuhan menyelimuti hati kita seperti selimut paling hangat di malam yang dingin. Pernahkah kamu merasa tersesat? Seperti domba kecil yang bingung di padang luas? Daud tahu perasaan itu. Jadi ketika ia berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku," ia bukan sedang membaca daftar belanjaan yang sudah tercentang. Ia sedang menatap wajah Tuhan yang penuh kesetiaan, yang berjanji akan menyediakan segalanya, bahkan di tengah kekurangan. Bayangkan Tuhan sebagai gembalamu yang menuntunmu ke padang rumput hijau, tempat di mana kamu bisa beristirahat, menarik napas lega, dan tahu bahwa semua akan baik-baik saja. Dia tidak hanya memberimu secukupnya, dia memberimu lebih dari yang kamu bayangkan, seperti tuan rumah yang menyajikan hidangan paling lezat di meja yang penuh makanan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kata-kata ini seperti lukisan yang menenangkan. Padang rumput hijau itu adalah tempat Tuhan mengisi ulang jiwamu yang lelah. Mungkin setelah seharian bekerja keras atau setelah semalaman kamu tak bisa tidur karena khawatir. Dan air yang tenang itu adalah kedamaian yang Tuhan bisikan ke dalam hatimu. Bahkan saat dunia di sekelilingmu berputar seperti badai, Dia tidak hanya membenahi permukaan hidupmu, Dia memulihkan jiwamu seperti seorang dokter yang menjahit luka dengan penuh kasih. Kemudian, Daud membawa kita ke tempat yang mungkin terasa lebih gelap. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah ini bukan hanya tentang kematian, ini tentang saat-saat ketika hidup terasa seperti kabut tebal, kehilangan pekerjaan, patah hati, atau ketidakpastian yang membuat lututmu gemetar. Tapi dengar ini baik-baik, kamu tidak sendirian di lembah itu. Gembalamu ada di sana, tongkatnya menyingkirkan bahaya, gadahnya menjaga kamu dari setiap serangan. Dia tidak hanya menunjukkan jalan, dia berjalan bersamamu. Langkah demi langkah tak pernah meninggalkanmu. Dan kemudian pemandangan yang begitu indah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Coba bayangkan Tuhan menggelar meja perjamuan tepat di tengah-tengah pergumulan hidupmu. Musuh-musuhmu mungkin rasa takut, keraguan, atau orang yang pernah menyakitimu hanya bisa menonton dari jauh, tak berdaya, sementara Tuhan menuangkan berkat-Nya melimpah atas dirimu. Dia mengurapi kepalamu dengan minyak, tanda kasih-Nya yang tak terbatas, dan cangkirmu itu bukan sekedar penuh, itu meluap seperti air terjun sukacita yang tak bisa ditahan. Akhirnya, Daud menutup dengan nada kemenangan yang menenangkan. Kebaikan dan kasih setia akan mengikuti aku sepanjang hari-hari hidupku. Ini bukan kebaikan biasa, ini adalah kebaikan Tuhan yang mengejarmu, seperti sahabat setia yang tak pernah menyerah. Dan di ujung perjalanan ada rumah, bukan rumah biasa, tetapi rumah Tuhan, tempat kamu akan tinggal selamanya, dikelilingi oleh kasih yang tak pernah pudar. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang baik,
Gembala hatiku, betapa aku bersyukur karena Engkau mengenalku lebih dari aku mengenal diriku sendiri. Engkau bukan Tuhan yang jauh, melainkan Gembala yang berjalan persis di sisiku, membawaku ke tempat-tempat yang penuh harapan. Terima kasih, karena Engkau tidak pernah membiarkanku kekurangan. Ketika hidup terasa seperti gurun, Engkau membawaku ke padang rumput hijau yang menyejukkan. Ketika hati ini gelisah, Engkau menuntunku ke air yang tenang, berbisik, "Istirahatlah anakku, aku di sini." Tuhan, ada hari-hari ketika aku tersandung, ketika tagihan menumpuk, ketika kata-kata menyakitkan menusuk, atau ketika masa depan tampak seperti kabut tebal yang tak terlihat. Di saat-saat itu, tolong ingatkan aku bahwa Engkau adalah Gembalaku yang setia. Tongkat-Mu menjaga setiap langkahku, dan kasih-Mu menyelimutiku seperti selimut hangat yang paling nyaman. Aku bersyukur karena Engkau tidak hanya menuntunku, tetapi juga memikulku ketika kakiku terlalu lemah untuk berjalan sendiri. Aku juga berdoa untuk mereka yang sedang berjuang hari ini, teman-teman yang sedang sakit, keluarga yang kehilangan harapan, atau siapapun yang merasa dunia ini menekan mereka dari segala sisi. Tuhan, ulurkan tangan-Mu kepada mereka, bisikan nama mereka dalam kegelapan yang mereka rasakan, dan biarkan mereka merasakan pelukan-Mu yang hangat. Pulihkan hati mereka yang terluka, dan nyalakan kembali cahaya iman di dalam jiwa mereka. Ingatkan mereka bahwa Engkau adalah Gembala mereka juga, yang tak pernah lelah mencari domba-domba-Mu yang tersesat. Tuhan, ajar aku untuk mempercayai-Mu sepenuhnya, tanpa ragu. Ketika musuh-musuhku, ketakutan, keraguan, atau kegagalan mengintai, ingatkan aku bahwa Engkau telah menggelar meja perjamuan termegah untukku. Minyak berkat-Mu melimpah ruah, dan cangkir hidupku meluap dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Aku menolak untuk membiarkan keputusasaan atau kekurangan mendefinisikan hidupku, karena Engkau telah menjanjikan kebaikan dan kasih setia yang mengejarku setiap hari. Terima kasih, karena Engkau adalah rumahku, tempat aku bisa pulang sekarang dan selamanya. Bantu aku untuk hidup dengan keberanian, mengetahui bahwa Engkau selalu ada di sisiku, tak pernah pergi. Dalam nama Yesus, Gembala yang penuh kasih, aku berdoa. Amin. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, silakan tulis "Amin" di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kamu percaya Gembala itu sedang bekerja dalam hidupmu. Saya berdoa agar setiap janji dalam Mazmur 23 menjadi nyata bagimu hari ini. Damai di tengah badai dan sukacita yang melimpah. Jika ada beban yang ingin kamu bagikan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar, dan kami akan mengangkatnya dalam doa kami. Semoga kasih dan damai Yesus, Gembala kita yang luar biasa, menyertaimu selalu. Amin.